Bodohnya nih wes tuwa, oke wong ngalor ngidul padha udo. Bodohnya nih wes tuwa, akeh wong ngalor ngidul padha udo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu sagung dumadi. Wes dulur, kita ketemu lagi di channel kita Temu Nalar, menuju kesadaran, Mencapai pencerahan. Gini Mbah, saya ini dapat titipan dari para sedulur kita, ya sebagian besar subscriber Temu Nalar ini ya. Itu mereka minta ditanyakan Mbah tentang bagaimana cara mageri rumah Mbah. Mageri rumah atau tempat usaha. Jadi, tapi yang secara mandiri ya Mbah. Istilahnya mereka kan punya keluhan, terus bagaimana caranya memageri itu tanpa harus, istilahnya apa ya Mbah? Minta pertolongan sang ahli. Tapi istilahnya untuk apa ya Mbah? Untuk awal-awal lah, istilahnya untuk pertolongan awal ya, pertolongan pertama istilahnya. Kayak gitu Mbah. Mungkin Mbah Jat bisa ngasih apa ya Mbah kayak gitu, pakem-pakem atau cara-cara khusus yang istilahnya untuk mandiri nih Mbah, mau mageri rumah atau tempat usaha secara mandiri Mbah. Maksudnya jadi ada sedulur kita yang pengen mager rumah. Mager rumah Mager rumah atau tempat usaha mandiri. Istilahnya kita meminta bantuan selanjutnya ya Mbah ya, istilah tingkat selanjutnya. Sebetulnya itu yang jadi permasalahan kaum Jom. Engko terus apa-apa ditandangi dhewe ngono ya mesake. Iya. Mesake praktisi nih. Praktisi nih bagian. Tapi itu adalah kalau menurut saya kaum Jom itu bagus. Bagus dalam arti karena setiap orang itu punya potensi untuk mendapatkan keistimewaan atau mendapatkan doanya itu dikabulkan oleh Tuhan. Jadi memang segala sesuatu itu kalau bisa dilakukan secara mandiri, kenapa tidak? Oh iya. Itu bukan berarti kita istilahnya tidak mengakui keberadaan para praktisi-praktisi atau paranormal dan sebagainya, kiai dan sebagainya. Tapi selama kita mampu dan mau, apa salahnya kita coba dulu. Iya, toh betul, Mbak. Pada kenyataannya kalau memang nanti ternyata itu tidak memberikan hasil yang bagus, baru kita minta pertolongan kepada orang. Mungkin terlalu berat ya Mbak ini. Memang dalam hal apapun kamu Job, itu alangkah lebih baik kalau segala sesuatu itu bisa kita selesaikan sendiri. Oh iya pastinya Mbak. Itu juga akan menuntun kita pada satu kemandirian juga. Terus yang lebih penting bagi saya, kalau kita memang mau melakukan segala sesuatu itu mandiri, kita juga akan membuktikan bahwa oh ini loh ternyata saya itu bisa, saya berdoa kepada Tuhan juga ternyata dikabulkan. Karena setiap manusia itu sebetulnya punya kapasitas yang sama di hadapan Tuhan itu seperti itu. Dengan begitu itu juga akan meningkatkan kadar keimanan kita kepada Tuhan. Oh pastinya seperti Mbak. itu. Jadi baiklah kalau sedulur-sedulur menginginkan tips dari saya. Bila mana panjenengan sedaya pengen piye to carane iki ben iso omahku tak pageri dhewe, iso tak dongani dhewe, mergo kadang orang itu justru malah merasa lebih lebih afdol atau lebih marem istilahnya nek didongani dhewe dan sebagainya daripada minta tolong. Kan ada juga orang sing ibaratnya orang-orang sing sedikit banyak tertutup untuk mau menyampaikan kepada orang lain kan gitu. Seperti itu. Jadi tidak ada salahnya dan memang ini juga mungkin bisa bermanfaat bagi sedulur-sedulur sedaya. Jadi Kang Ucup, kalau tips dari saya itu juga berdasarkan apa yang saya pelajari dulu. Ini juga hasil pemberian dari orang, dari guru-guru saya yang dulu. Untuk jenengan sing menginginkan pengen mageri omahe dhewe, ini saya beritahu, saya kasih. Jadi kalau saya memakai
sarono ibaratnya atau memakai piranti. Yang pertama, tolong disiapkan bekatul. Mbah. Bekatul atau dedak kalau bahasa. Dedak, Lur. Bahasanya Oh, ya, mungkin sudah paham ya, Lur. Bahasa Indonesianya apa itu bekatul? Ya bekatul ya. Bekatul, Mbah. Ya. Bekatul kalau bisa bekatul yang lembut itu kan. Oh, yang lembut. Jadi kan bekatul itu macam-macam. Istilahnya apa ya? Separator. Sing lembut itu, sing bekatul sing bagus kalau bisa. Oh, iya. Semakin lembut, semakin bagus. Terus sampean bikin serbuk kaca. Serbuk kaca, Mbak. Serbuk kaca itu bisa dari kaca-kaca bola lampu atau kaca rias, kaca atau apapun itu ditumbuk. Ditumbuk sampai halus kan. Tumbuk sampai halus sampai menjadi serbuk. Bubuk istilahnya. Bubuk. Jadi bubuk kaca ya. Terus kemudian persiapkan biji kacang hijau. Gak usah banyak-banyak ya, misalnya taruhlah seperempat kilo gitu aja. Kalau banyak-banyak nanti bikin bubur. Jadi bubur kacang hijau. Iya. Tuh yang perlu dipersiapkan. Itu nanti komposisinya terserah, pokoknya yang penting ideal saja. Itu dicampur, ketiga bahan itu dicampur dulu. Dicampur, ditempatkan di satu wadah. Di panci atau ditaruh di apa, pokoknya di wadah itu. Kemudian persiapkan juga daun andong. Daun andong itu kalau bahasa Indonesianya apa? Ya andong ya. Daun sih biasanya warnanya cenderung itu kan merah. Merah jem. Nanti googling aja daun andong itu seperti apa. Oh iya, pasti ada itu. Daun andong itu satu ikat. Terus daun dadap. Lek nggone dhewe namanya dadap serep. Oh iya, yang ada durinya pohonnya ya, Mbak. Putih atau iya itu dadap itu. Dadap serep. Terus kemudian daun jarak. Itu masing-masing diikat jadi satu Kang Ucap. Jadi antara 3 daun itu tadi, daun andong, dadap serep sama daun jarak itu diikat menjadi 4. Jadi dijadikan satu ikat, terus jumlahnya 4. 4 ikat. Itu nanti untuk setiap sudut rumah atau sudut tempat usaha. Terus kemudian persiapkan 1 wadah air putih. Kalau itu cukup di mungkin mangkok atau gelas besar gitu, sama garam grosok. Garam kasar ya, Lur. Garam kasar. Itu bahan-bahannya. Kalau perlu dicatat, oleh pemirsa, kalau perlu dicatat biar nggak lupa. Jadi persiapkan serbuk bekatul, campur serbuk kaca, campur kacang hijau, dicampur jadi satu. Itu yang perlu dipersiapkan, ditulis. Yang kedua, persiapkan daun andong, daun dadap serep, dan daun jarak. Itu diikat jadi satu. Jadi 4 ikat. Komposisinya tetap sama. Tuh. Jadi 4 ikat itu terdiri dari andong, dadap serep, sama daun jarak. Terus garam grosok sama air putih. Terus ini kita masuk ke prakteknya. Bagaimana cara memagarinya? Kan seperti itu. Pertama, semua bahan itu dikumpulkan jadi satu dulu, Kang Ucup. Air putih ditaruh di lantai. Semua barang-barang di situ, semua termasuk garam grosok juga ditaruh di lantai dulu. Kemudian kita duduk bersila di situ untuk memanjatkan doa. Doanya monggo kerso. Apa yang Anda yakini, apa yang Anda bisa. Misalnya doa yang paling standar, yang dimana semua orang bisa, misalnya bacaan Al-Fatihah. Tentunya Anda memohon dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa atas niat Anda, dimana niatnya adalah memagari tempat tinggal saya atau tempat usaha saya agar tidak terjadi gangguan-gangguan yang tidak diinginkan. Yang kedua, membersihkan rumah atau tempat usaha saya agar bila mana ada energi-energi yang negatif yang
sudah ada atau belum ada juga bisa sumingkir atau pergi, kan seperti itu. Kemudian setelah berdoa itu tadi, Anda menarik napas dan menahan napas dengan membaca amin 18 kali. Amin. Jadi ini 18 kali. Contohnya gini. Ya. Ini misalnya bahan-bahannya sudah dikumpulkan tadi ya. Kita berdoa dibacakan dulu Fatihah misalnya. Kalau Fatihah biasanya hitungan ganjil. Ada sing 3, 5 atau 7, tapi rata-rata yang dipakai biasanya 7 kali kan gitu. Terus habis gitu setelah selesai Fatihah yang ke-7 misalnya, Anda tarik napas, tahan napas, Anda membaca amin itu selama 18 kali dalam posisi napas tertahan. Nah, dalam posisi nahan napas atau tembung Jawanya arane megeng napas. Megeng napas karo amin 18 kali. Kemudian Anda tiupkan itu. Bacaan amin Anda selama 18 kali itu tadi Anda tiupkan ke semua bahan itu, termasuk air, garam, terus serbuk dan daun-daunan tadi. Seperti itu langsung. Lek wis ngono, terus Anda mulai praktek untuk yang pertama, air yang sudah Anda kasih doa itu tadi, sampai percikan dulu dari depan rumah masuk ke dalam sampai belakang rumah sampai habis. Pastikan semua terpercikkan, semua kenaan ibaratnya. Dan tak lupa misalnya ada pintu, jendela dan semua dibuka, Kang Cuk. Itu fungsinya agar energi itu bertukar. Energi yang selama itu stuck di situ menjadi energi negatif bisa bertukar dengan energi yang baru itu. Kemudian yang kedua, garam grosok. Anda sawurkan garam grosok itu mulai dari sudut-sudut ruangan sampai seluruh ruangan. Terus keluar di semua bagian area luar bangunan itu sendiri. Keliling bangunan. Niatkan bahwa Anda itu membuang Sukerto. Jadi cara melempar dan memercikan itu maju ke depan dengan harapan kayak ibaratnya mengusir seperti itu. Tetap kalau Anda pengen ibaratnya dalam prosesnya itu di dalam batin itu sama jenengan imbang wirid misalnya, wirid apapun yang jenengan yakin monggo, malah justru lebih bagus lagi Kang Ucup. Tuh. Nah, setelah selesai giliran Anda mengambil serbuk tadi. Serbuk yang terdiri dari bekatul, serbuk kaca, sama kacang hijau tadi. Ya. Anda mulai, pastikan Anda mulai dari pojok lor kulon. Lor kulon itu berarti pojok barat utara ya? Barat laut. Barat laut. Misalnya bangunan Anda menghadap ke barat, berarti dari bagian pojok bagian kanan, kalau dari dalam sebelah kanan. Itu jenengan sawur nih, itu apa nih sawur nih? Sebar. Menyebar kan begini, tapi ini di sawur. Di sawur itu memanjang ke arah berlawanan arah jarum jam. Ke kiri berarti dari kanan ke kiri, keliling semua. Posisinya boleh di dalam ruangan atau di luar ruangan, tapi intinya itu mengelilingi bangunan itu. Kalau bisa leh nyawur itu, leh memberikan serbuk itu, leh ngubur-ngubur, jangan sampai putus. Kalau tetap membaca amalan apa terserah jenengan, Fatihah juga bisa, Anda istighfar juga bisa, Anda baca sholawat juga monggo sesuai keyakinan jenengan. Tuh disawur jangan sampai putus sampai akhirnya menyambung di titik awal tadi. Tuh lah, kemudian nek wis ngono itu berarti sudah terpagari. Terus untuk menguatkan pagar itu tadi berarti kan, nah kalau pagar rumah itu setiap berapa meter kan ada banonnya. Itu untuk menguatkan itu di setiap pojok-pojok dari 4 pojok ruangan tadi, dari bagian luar sampai tanami daun-daunan yang sudah sampai ikat tadi, 4 bagian tadi, mulainya juga dari pojok lor kulon. Searah jarum jam. Itu ditanam itu dalam arti
jenengan ibaratnya pandem tertutup lemah juga boleh, masih nampak juga tidak masalah. Itu dengan niatan juga untuk memagari dan menghalau setiap energi negatif yang masuk apapun itu, dan berharap juga bahwa semua sukerto, semua niat buruk dari orang lain itu sudah terpagari dan tidak akan tumomo. Dalam arti tidak akan sampai pada kita, karena sudah ada lapisan pemagaran itu juga. Nah, tipsnya seperti itu Kang Ucup. Dan semua saya ingatkan kembali pada keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Kalau Anda yakin, pastikan insya Allah juga mengijabah atas usaha Anda. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau teman-teman pengen melakukannya secara mandiri, tipsnya seperti itu tadi, bisa dicoba, dilakukan di rumah. Dan juga jangan lupa, jangan sampai lepas dari doa untuk memohon pertolongan kepada Tuhan. Semoga apa yang kita lakukan, semoga usaha kita, apa yang kita upayakan, baik usaha maupun kehidupan di dalam rumah tangga kita, ayem, tentrem, jenjem, kartora harjo. Amin. Kan seperti itu. Cuman mungkin ada yang satu mau saya tanyakan, Mbak. Itu kalau untuk waktu yang tepatnya, Mbak, kira-kira waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu sebetulnya bebas, Kang Ucup. Dalam pengertian bebas itu cuma wong Jawa, tradisi orang Jawa itu pasti mengambil waktu sing diarani sidem kayom. Sidem kayom itu dalam arti bagian dari 24 jam itu di mana waktu sing paling hening. Gitu ya, Mbak. Biasanya ya tengah malam, jam 12 malam, atau di atas jam 12, atau sepertiga malam yang terakhir. Terlepas walaupun kalau mau dilakukan siang pun, asal Anda khusyuk dalam melakukannya juga insya Allah. Masalahnya kan tentang kekhusyukannya itu ya, Mbak. Permasalahannya kalau Anda melakukan siang, apalagi tempat usaha, biasanya ruko kan. Kalau Anda lakukan siang kan, tonggo-tonggonya joro. Nah itu, jadi sebetulnya tidak ada batasan waktu tertentu itu tidak ada. Cuma memang dalam beberapa tempo waktu itu kan memang ada waktu-waktu tertentu sing lebih tepat dan lebih afdol. Bisa kan. Lebih khusyuk, lebih fokus ya. Lebih fokus kan di situ. Permasalahannya itu saja. Gitu ya, Kira-kira apalagi mungkin jenengan mewakili pemirsa biar lebih jelas lagi. Kayaknya cukup, Mbak. Cukup ya? Saya cukup, jadi waktunya sudah, terus cara-caranya pun sudah. Nanti walaupun pemirsa ada yang mungkin kurang paham atau istilahnya ada yang daripada lupa, mungkin bisa diulang lagi atau dari nonton awal dicatat ya, Mbak. Iya, betul. Langkah-langkahnya. Dan perlu saya tekankan di sini, ini sifatnya memang tips ya, Mbak. Semua tergantung pada kepercayaan diri Anda sendiri. Karena saya yakin di luar sana banyak sekali orang-orang yang juga punya potensi yang sama, orang-orang yang punya ibaratnya cara atau tradisi yang berbeda. Yang intinya sama dalam rangka niatnya kan ini. Niatnya ini. Cuma metodenya memang banyak sekali karena itu semua juga berdasarkan dari runutan keilmuan yang membuatnya juga kan seperti itu. Saya kira cukup Kang Ucup. Biasa dulur yang istilahnya mempunyai pertanyaan tentang bagaimana cara memagar rumah atau tempat usaha, demikian setelah dipedar oleh Mbak Jat secara gamblang langkah-langkahnya. Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa diulang lagi, dicatat. Nah, istilahnya pirantinya, alatnya, sarananya dan juga langkah-langkahnya. Dan apabila dalam penyampaian kami ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kita akhiri ya, Mbak. Kita akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu sagung dumadi. Botonya